Sobat Sehat Pancoran, hadir lagi di Bingkisan Bincang-Bincang Terkini Isu Kesehatan Pancoran. Kali ini bersama saya, Diasri Rosa dari Promosi Kesehatan Puskesmas Pancoran. Dan kali ini kita bakal bahas tentang kesehatan gigi, yaitu scaling. Itu perlu atau cuma tren? Di sini sudah hadir bersama kita ada Dr. Gigi Fitri. Halo Dr. Gigi Fitri. Halo Kak Ocha, halo Sobat Sehat Pancoran. Iya, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah sehat sekali. Ya, alhamdulillah sehat ya. Teman-teman, Dokter Fitri ini adalah dokter gigi di Puskesmas Pancoran. Oke, kita bakal bahas tentang scaling ya Dok ya. Baik. Boleh langsung aja ya Dok ya? Boleh. Boleh. Let's go. Oke, yang pertama ya Dok ya. Nih, kenapa sih ya scaling gigi itu penting untuk menjaga kesehatan mulut? Oke, jadi kenapa jadi penting? Sebelum saya kasih tahu dulu nih, scaling gigi itu apa sih? Oh, iya. Scaling atau pembersihan karang gigi itu adalah proses mengangkat, membersihkan seluruh permukaan gigi dan juga jaringan sekitarnya. Jadi selain gigi, kita juga membersihkan bagian yang akar giginya, yang ada karang giginya, seperti Oke, itu. gitu ya Dok ya. Terus jadi penting ya Dok ya membersihkan karang gigi atau scaling itu ya Dok ya? Penting banget. Iya, terus gimana sih ya Dok ya? Tadi kan dokter sudah menjelaskan tentang scalingnya. Nah, pembentukan karang giginya itu gimana ya Dok ya? Oke, jadi karang gigi itu sendiri dia bisa terbentuk akibat sisa makanan yang tidak terbersihkan, kemudian terjadi interaksi bersama bakteri dan adanya proses mineralisasi atau pengerasan si sisa makanan tersebut. Plak-plak tersebut mengeras akhirnya menjadi karang gigi. Oh iya, jadi tadi itu pembentukan karang gigi dari flak-flak sisa makanan kemudian terbentuk secara berbagai proses akhirnya terjadi karang gigi gitu ya Dok ya? Betul. Oke, selanjutnya nih Dok ya, mengapa sih karang gigi itu tidak bisa kita bersihkan hanya dengan menyikat gigi gitu ya Dok ya? Sama seperti penjelasan sebelumnya, jadi karena dia sudah terjadi mineralisasi atau pengerasan sehingga nggak bisa nih cuma disikat disikat dengan sikat gigi saja. Padahal sebenarnya kalau misalnya masih dalam bentuk plak itu bisa dibersihkan. Sedangkan kalau sudah mengeras kita harus menggunakan alat khusus di dokter gigi. Oh gitu ya Dok ya. Oke, nah terus dari tadi karang gigi itu kalau kita nggak bersihin nih Dok ya, dampaknya apa sih Dok dari tidak membersihkan karang gigi itu? Oke, yang pertama mungkin yang paling mengganggu juga ya adalah menyebabkan bau mulut. Kemudian yang kedua adalah karang gigi tersebut dia akan menempel di gusi, kemudian menyebabkan gusinya meradang dan mudah berdarah. Setelah itu jika dibiarkan lebih lama lagi, selain cuma gusinya yang meradang, terjadi peradangan juga pada jaringan pendukung gigi yaitu jaringan periodontal sehingga tulang rahang yang menyangga gigi tersebut lama-lama akan menyusut dan akhirnya giginya goyang. Bahkan pada kasus yang paling parah itu bisa sampai giginya terlepas sendiri. Seperti Jadi, itu. dampaknya cukup berarti cukup bahaya gitu untuk gigi. Betul, bahaya banget. Memang prosedurnya nggak cepat ya, nggak dalam 1 tahun langsung jadi kayak gitu, agak panjang. Tapi kalau dibiarkan akan semakin parah dan kalau sudah parah kondisinya agak sulit untuk dikembalikan menjadi normal kembali seperti itu. Gitu ya Dok ya. Oke nih yang berikutnya nih Dok ya. Seberapa sering sih seseorang ya dianjurkan untuk melakukan scaling? Oke, jadi normalnya kita akan menyarankan untuk melakukan scaling pada saat kontrol rutin yaitu 6 bulan sekali. Namun pada beberapa orang dengan kondisi khusus seperti misalnya nih penggunaan bracket, kemudian orang dengan kebiasaan merokok atau dengan disabilitas yang membuat dia sulit membersihkan giginya dengan baik, itu kita akan menyarankan lebih sering, misalnya 3 bulan atau mungkin 2 bulan sekali. Dan mungkin kalau orang-orang yang sudah cukup baik kebersihan dirinya itu bisa tidak 6 bulan sekali, mungkin 1 tahun sekali, seperti itu. Jadi yang utama itu adalah kontrol dulu ke dokter gigi 6 bulan sekali gitu ya Dok ya? Betul sekali, jadi pada saat kontrol baru kita cek nih kira-kira perlu nggak sih nanti dokternya akan menentukan, jadi yang pertama kontrol aja dulu gitu ya Dok. Betul. Selanjutnya nih Dok ya, setelah scaling nih, apa yang harus kita lakukan ya Dok supaya karang gigi itu nggak cepat terbentuk lagi gitu? Oke, yang pertama pasti semua orang udah tahu ya. Yang pertama adalah sikat gigi dan di waktu yang tepat yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Benar-benar sebelum tidur tidak ada makan lagi, tidak ada minum lagi. Kemudian apabila kita sedang di luar nih nggak bisa sikat gigi, kita biasakan minum air putih yang banyak dan berkumur dengan air putih. Tujuannya untuk membilas sisa-sisa makanan yang menempel. Kemudian menghindari merokok. Dan kalau pingin ekstra nih biar lebih bersih lagi, biar nggak cepat terbentuk lagi, boleh menggunakan yang namanya benang gigi atau dental floss. Benang gigi atau dental floss itu boleh digunakan untuk gigi-gigi yang rapet
atau berjejal. Menumpuk-numpuk itu boleh pakai dental floss. Sedangkan untuk gigi-gigi yang renggang itu biasanya kita menyarankan menggunakan interdental brush. Jadi dia bisa masuk ke sela-sela gigi yang renggang. Dan jangan lupa tetap kontrol 6 bulan sekali. Oke, tadi berarti beberapa cara mencegah untuk tidak terbentuk lagi itu ya dok ya, sekarang giginya untuk Betul. memperlambat ya dok ya. Betul. Oke, terus yang berikutnya kita langsung ke mitos atau fakta ya dok ya. Oke, boleh. Oke, Let's yang go. pertama nih dok, mitos atau fakta kalau scaling itu membuat gigi menjadi renggang. Mitos. Jadi kalau misalnya renggang itu perasaan renggang setelah scaling diakibatkan karena si karang gigi tersebut sebenarnya dia mengisi rongga yang harusnya diisi oleh gusi. Karena ada karang gigi, gusinya jadi harus geser nih, jadi harus ngalah, dia jadi biasanya menjauhi gigi, makanya dia terasa kosong pada saat karang giginya hilang. Tapi jika sudah dibersihkan, gusi itu akan mengisi lagi tuh rongga-rongga tersebut, jadi nggak kerasa renggang lagi. Oke, jadi mitos banget kalau misalkan setelah membersihkan gigi atau karang gigi itu giginya menjadi renggang gitu ya dok. Betul, karena karang gigi itu tidak menggeser siapapun gitu di situ. Ya. Oke, jadi itu mitos. Betul. Untuk yang kedua ya dok ya, mitos atau fakta setelah scaling gigi menjadi lebih sensitif atau lebih ngilu gitu dok. Kalau itu fakta. Ya, jadi kalau misalnya setelah dibersihkan biasanya seperti kita mandi, gitu. pori-porinya akan terbuka. Jadi sama pembersihan karang gigi juga membuat permukaannya itu bersih sekali. Jadi ada pori-pori yang terbuka. Jadi ketika kena rangsangan mungkin akan terasa sedikit ngilu. Tapi biasanya itu hanya sementara. Dalam 24 jam dia akan membaik dan normal kembali. Betul. Jadi fakta kalau misalkan memang setelah scaling itu gigi kita ya dok ya lebih ngilu, tapi itu hanya sementara gitu ya dok. Betul ya. sekali. Nanti setelahnya akan normal seperti semula. Oke, berikutnya nih dok ya, di Puskesmas Pancoran tuh bisa scaling gigi atau enggak ya dok ya? Bisa banget. Jadi Pancoran ini kita memiliki fasilitas scaling atau pembersihan karang gigi ada di sini di Puskesmas Pancoran yang ada di Jalan Potlot dan ada di 8 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Pancoran. Jadi bisa ya dok ya? Bisa di banget. Puskesmas yang di Potlot atau di 8 puskesmas pembantu di Kecamatan Pancoran. Betul gitu. sekali. Jadi teman-teman yang mau scaling gigi bisa datang ke Puskesmas Pancoran atau di pustunya gitu ya dok. Betul, yang paling dekat dari rumah aja. Iya, gitu ya dok ya. Oh iya dok, yang berikutnya nih dok, apakah scaling gigi itu berbayar atau gratis ya dok ya? Oke, berbayar atau gratis? Jadi yang pertama kalau untuk pasiennya umum ya otomatis dia pasti berbayar. Nah, untuk pasien yang BPJS ini ada kriteria khusus dari BPJS sendiri yang ditanggung oleh BPJS hanya untuk diagnosa gingivitis akut. Gingivitis akut itu yang seperti apa sih dok? Kita kan nggak ngerti ya gitu. Jadi kalau gingivitis akut itu adalah kondisi di mana nih kalau kita lihat nih, kita ngaca itu kita kelihatan gusinya itu sudah bengkak-bengkak merah-merah, kadang-kadang sampai bernanah. Gitu. Kemudian karang giginya sudah banyak sekali menumpuk, kadang-kadang sih sampai ada rasa nyeri dan yaitu bernanah. Jadi kalau misalnya belum seperti itu, mohon maaf sekali dia tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi kalau misalnya untuk kebersihan rutin dan kondisi-kondisi yang masih ringan itu tidak di-cover oleh BPJS, jadi berbayar. Bayarnya itu sesuai dengan Pergub yang berlaku itu 180.000 untuk satu mulut. Jadi maksimal 180.000, minimalnya 30.000 seperti itu. Tergantung banyaknya karang gigi yang ada di dalam mulut kita. Gitu ya dok ya. Jadi kalau untuk BPJS itu dalam kondisi khusus ya dok ya. Betul. Oke, nah terus yang terakhir nih ya dok ya, apakah pesan dokter untuk masyarakat yang masih takut atau ragu untuk melakukan scaling gigi gitu dok ya? Oke, pesan dari saya adalah jangan ragu ya, karena scaling gigi itulah tindakan paling ringan, tindakan pencegahan paling baik sebelum menjadi lebih parah. Jadi karena mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Dan jangan lupa juga kontrol 6 bulan sekali. Ada keluhan, tidak ada keluhan, datanglah ke dokter gigi. Karena kadang-kadang kasus-kasus yang akan menjadi parah itu tidak perlu ada keluhan terlebih dahulu. Jadi tetap kontrol 6 bulan sekali. Oke, terima kasih Dokter Fitri. Iya, dengan senang hati. Cukup bermanfaat dan sangat menambah informasi kita tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi teman-teman, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yang pertama kita harus sikat gigi minimal 2 kali sehari ya dok ya. Betul. Setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus yang kedua, minum air putih dan juga berkumur setelah makan ya dok ya. Terus yang ketiga, jangan lupa periksa gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi ya dok ya, dengan atau tanpa keluhan gitu ya dok. Betul. Ya. Oke, sekian podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih kepada Dokter Fitri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih Sobat Sehat Pancoran.